Halo semua, perkenalkan nama saya Daman Huri. Saya dari STT Texmako Subang dari jurusan Teknik Elektro. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai countable noun. Countable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya book, chair, table, car, dan lainnya. Countable noun dalam bentuk tunggal, maka kata kerjanya harus berbentuk tunggal dengan menambahkan huruf s, es, atau is pada akhir kata kerja. Untuk simple present tense atau harus menggunakan kata kerja bantu is, yaitu simple present tense, atau was, yaitu past tense. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, the children play kites in the field, yang artinya anak-anak itu bermain layang-layang di lapangan. Yang kedua, Benny reads a newspaper in the living room, yang artinya Benny membaca surat kabar di ruang tamu. Bila countable noun dalam bentuk jamak, maka kata kerjanya harus berbentuk jamak tanpa menambahkan s, es, atau is pada akhir kata kerja. Untuk simple present tense atau harus menggunakan kata kerja bantu are, yaitu simple present tense, atau were, yaitu past tense. Halo, nama saya Ahmad Nurdiansyah. Saya dari STT Texmako Subang dan jurusan saya adalah Teknik Elektro. Terima kasih. Ciri-ciri countable noun adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diubah menjadi bentuk jamak. Contohnya adalah I have an English book, yang artinya aku mempunyai sebuah buku berbahasa Inggris. Menjadi there are 3 English books on the table, yang artinya ada 3 buku berbahasa Inggris di atas meja. Dan contoh yang kedua, dapat digunakan kata sandang atau artikel seperti a, an, atau the di depan kata benda tunggal atau kata sandang the di depan kata benda jamak. Contohnya adalah I give an apple to my father, yang artinya aku memberi sebuah apel kepada ayahku. Contoh yang ketiga adalah dapat digunakan kata all of atau semua, none of, tidak satu pun, both of, keduanya, atau few dalam bentuk jamak. Contoh kalimatnya adalah all of students are going to the museum, yang artinya adalah semua murid pergi ke museum. Hai semuanya, nama saya Siti Fatimah. Saya berasal dari STT Texmako Subang, jurusan Teknik Elektro. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ahmad Nurdiansyah. Ciri yang keempat yaitu dapat digunakan kata some, yang berarti beberapa, atau any, yang berarti sedikit dalam bentuk jamak. Contoh kalimatnya yaitu you need to buy some bread, yang artinya kamu butuh membeli beberapa roti. Untuk ciri yang kelima yaitu dapat digunakan dengan kata many, lot of, several, atau a great many dalam bentuk jamak. Contoh kalimatnya yaitu they didn't have many books, yang berarti mereka tidak memiliki banyak buku. Ciri yang keenam yaitu dapat digunakan kata all of, yang berarti semua, none of, tidak satu pun, both of, yang berarti keduanya, atau few, yang berarti beberapa dalam bentuk jamak. Contoh kalimatnya, none of my teachers goes to school by car today, yang berarti tidak satupun guru-guruku pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil hari ini. Kata none of apabila digunakan dengan kata benda jamak atau plural nouns atau kata ganti pronouns, maka kata kerjanya bisa berbentuk tunggal atau formal dan berbentuk jamak atau informal. Selanjutnya, pengertian dari uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kalau menghitungnya diperlukan takaran, timbangan, meteran, ukuran, dan lain sebagainya.
Yang termasuk uncountable noun adalah material nouns atau kata benda materi, dan abstract nouns yang berarti kata benda tak berwujud. Halo, perkenalkan nama saya Nasrul Aziz dari STT Teks Mako Subang, jurusan Teknik Elektro. Terima kasih. Ciri-ciri uncountable noun. 1. Tidak dapat menggunakan kata sandang atau en sebelum uncountable noun meskipun dalam bentuk tunggal, tetapi dapat menggunakan kata sandang the. Contoh kalimat I always drink the water, yang artinya aku selalu minum air. 2. Tidak dapat dibentuk jamak dan selalu dalam bentuk tunggal. Contoh kalimat milk is very good for our heart, yang artinya susu sangat baik untuk kesehatan kita. Yang ketiga, dapat menggunakan kata some atau any yang berarti sedikit. Contoh kalimat Mother buys some sugar in the grocery store, yang artinya ibu membeli sedikit gula di toko bahan makanan. Yang keempat, dapat menggunakan kata much atau tidak boleh menggunakan many. Lot of, a great deal of, atau plenty of yang berarti banyak. Contoh kalimat Mary does not have much time, yang berarti Mary tidak mempunyai banyak waktu.